Ayo teman-teman, simak penjelasan dari kami. Jangan di-skip, ayo nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Messi Mapira, NPM 2226020005. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama anggota kelompok saya yaitu Anggista Suri Ayu, Tania Febrianti, Dina Risti, Tari Sahara, dan Rosid Mahendra. Terima kasih juga kepada Bunda Nurul Khairani MKM yang telah membimbing mata kuliah kami ini. Nah, di sini kami akan menjelaskan dan membahas tentang penilaian status gizi secara analisis komposisi tubuh. Yaitu yang pertama ada pendahuluan. Penilaian komposisi tubuh dapat memberikan informasi berharga tentang kesehatan umum seseorang, kecukupan gizi, perkembangan tubuh, tetapi juga tentang kinerja atau olahraga. Nah, penilaian komposisi tubuh memberikan wawasan tentang status gizi dan kapasitas fungsional tubuh manusia dan berguna dalam gizi untuk menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan dari lahir hingga dewasa dan untuk memahami asal-usul perkembangan kesehatan dan penyakit. Dalam merancang strategi gizi dan dalam menggabungkan intervensi terapeutik. Nah, di sini juga ada metode komposisi tubuh, yaitu metode lapangan antropometri. Pengukuran antropometri bersifat non-invasif dan membantu dalam menilai status gizi, mengidentifikasi individu yang berisiko, mengordinasikan keberhasilan intervensi gizi dan memberikan informasi tentang simpanan lemak dan otot dalam tubuh. Karena pengukuran ini relatif mudah, murah, dan tidak memerlukan keterampilan teknis tingkat tinggi. Pengukuran antropometri digunakan secara luas dalam situasi klinis dan studi epidemiologi dalam skala besar. Nah, di sini juga ada indeks massa tubuh atau IMT digunakan secara luas untuk memperkirakan lemak tubuh karena sederhana dan murah. Klasifikasi WHO umumnya digunakan untuk mengkategorikan IMT. Model komposisi tubuh yang pertama ada model 2 kompartemen 2C. Pendekatan paling sederhana dalam komposisi tubuh adalah model 2C yang membagi berat tubuh menjadi massa lemak atau FM dan massa bebas lemak atau FFM. Yang kedua ada model 3 kompartemen atau 3C, mencakup komponen ketiga di mana FFM selanjutnya dibagi menjadi massa jaringan, ramping atau LTM, dan kandungan mineral tulang atau BMC. Model komposisi 4C diperoleh dengan menggabungkan banyak metode untuk membagi massa tubuh menjadi lemak, mineral, dan TBM, dan protein sisa. Dengan demikian, menghilangkan kebutuhan membuat asumsi tentang proporsi relatif dari unsur-unsur ini di dalam tubuh. Kemudian ada lingkar pinggang. Lingkar pinggang digunakan pada anak-anak dan orang dewasa sebagai indikator lemak indera abdomen. Lingkar pinggang diukur dengan pita pengukur yang tidak dapat direnggangkan hingga 0,1 cm terdekat. Dalam posisi berdiri selama ekspirasi akhir pasang surut di titik tengah tulang, rusuk terendah, dan kristal ilaka. Kemudian indikator risiko berdasarkan lingkar pinggang yang diberikan kurang lebih dari 102 cm pada pria dan kurang lebih dari 84 cm pada wanita. Alat ukur komposisi tubuh, MRI atau CT scan, alat yang menggunakan magnet kekuatan tinggi untuk memetakan cairan tubuh. MRI dianggap sebagai alat paling akurat untuk mengukur komposisi tubuh, kegunaan sebagai alat bantu diagnosis apabila pasien mengalami gangguan pada otak, saraf tulang belakang, jantung, jaringan lunak, atau organ lainnya. Body composition analysis merupakan sebuah sistem medical check-up yang digunakan untuk mengukur massa lemak, kondisi air dalam tubuh, otot, rangka, hingga berbagai macam jaringan dalam tubuh. Analisis ini digunakan untuk mengukur kadar nutrisi yang sebenarnya seseorang butuhkan.
Rasio pinggang panggul. Rasio pinggang panggul atau WHR digunakan sebagai ukuran pengganti distribusi lemak tubuh bagian bawah dan atas mengukur tempat penyimpanan lemak tubuh. Android atau lemak tubuh bagian atas yang berlebih lebih sering terlihat pada pria, sedangkan ginoid atau lemak tubuh bagian bawah yang berlebih sering terlihat pada wanita. Pengukuran lipatan kulit atau SKF. Teknik lipatan kulit atau disebut dengan SKF adalah pengukuran lemak subkutan. Dalam komposisi tubuh pada bayi baru lahir memberikan wawasan tentang distribusi raping dan FM terhadap berat pada bayi baru lahir dan gagasan tentang mempengaruhi pertumbuhan intrauterin. Komposisi tubuh bayi merupakan faktor risiko awal potensi dimodifikasi untuk penyakit metabolik berikutnya dan hasil lainnya dan dapat berperan dalam asal-usul perkembangan kesehatan dan penyakit. Masa depan analisis komposisi tubuh. Kemajuan baru telah dibuat dalam antropometri tradisional dengan pengembangan sistem pemindaian optik otomatis yang dapat dengan cepat memberikan dimensi tubuh seperti panjang, lebar, dan keliling. Inovasi lebih lanjut dalam teknologi komposisi tubuh berbasis sensor kemungkinan akan membuat teknik ini lebih mudah dan lebih luas digunakan. Baiklah, kesimpulan dari materi komposisi tubuh yaitu pengukuran komposisi tubuh penting dalam evaluasi dan intervensi gizi. Ada sejumlah teknik yang tersedia yang dapat digunakan dalam berbagai kelompok usia. Penting untuk mempertimbangkan akurasi dan presisi saat membandingkan berbagai metode. Faktor-faktor seperti kelayakan, biaya, keterampilan, teknik yang dibutuhkan, tingkat akurasi, beban peserta, paparan radiasi, waktu yang dibutuhkan, validasi pada populasi yang tepat, dan ketersediaan data referensi harus dipertimbangkan saat memilih metode yang sesuai. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.